Assalamualaikum nih anak Unitis. Jadi sekarang Unitis berada di Masjid Madinatul Munawwarah Berok Padang. Jadi Unitis hari ini akan mewawancara atau podcast dengan salah seorang jamaah di sini untuk menerangkan tentang bagaimana cara duduk makan yang pernah dilakukan oleh Ananda Mayang waktu di rumahnya, yang pernah Unitis bikinkan konten supaya bagaimana supaya kita mengetahui dampak-dampaknya, apakah memang adik Mayang itu benar atau salah. Mari kita dengarkan narasumber Unitis saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya Unitis, kalau dipanggil di podcast nama saya Tiswal. Jadi saya ingin pertama Bapak jelaskan dulu, perkenalkan nama Bapak, silakan. Alhamdulillah. Bagaimana pertanyaan tentang duduknya adab? Tunggu dulu Pak, perkenalkan nama iya, Bapak. Nama insyaallah. Jadi nama Bapak Ahmad Mujadid itu hijrah ya. Nama aslinya Jahika Dihati. Jadi alhamdulillah mengenai tentang duduk tadi ya, adab-adab itu namanya. Kalau di dalam sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini di dalam jemaah dakwah wa tabligh namanya markas besar tingkat provinsi Sumatera Barat. Di seluruh dunia ini sudah dikenal, ini markas Berok Padang Sumatera Barat. Di seluruh dunia sudah dikenal, ini satu-satunya markas yang sangat indah di pinggir pantai. Jadi mengenai tentang masalah adab-adab, tata cara duduk, bagaimana kita makan, minum, itu adalah salah satu sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana seseorang dia memahami, mengetahui apa itu agama, maka dia akan tidak mau sembarangan dia untuk berbicara tentang masalah kesalahan-kesalahan. Jadi di dalam dakwah ini semuanya jadi asbab hidayah. Apapun yang dikomentari tentang masalah jemaah ini itu menjadi asbab hidayah. Kenapa demikian? Pelurusannya di dalam lambung kita ini ada tiga tempat. Yang pertama, di lambung kita ada udara, air, makanan. Dan terus apabila kita duduk, kita angkat sebelah kanan ini kaki kita, maka pola pencernaan kita itu tidak akan pernah jauh daripada penyakit, tidak akan pernah sakit-sakit. Inilah tata cara adab-adab yang dicontohkan Nabi ya, baginda Muhammad Rasulullah SAW di dalam hadis. Dan ini diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan juga ada kisah itu orang kafir suka mabuk-mabuk ya. Dan terus kompromilah keluarga dan anak-anaknya mau menghabisi ini daripada orang tuanya. Jadi di saat seketika seperti demikian, ini orang kafir yang suka mabuk, suka judi, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jalan, dia lihat Rasulullah. Dia lihat sahabat makan duduk bersama-sama, apa maksud dan tujuannya? Dia angkat kaki begini-begini caranya. Nah, jadi dengan lantaran seperti melihat orang makan dia angkat kaki seperti kayak begini, makan bersama-sama, itu tidak jadi dia kena racun. Dan terus dia buat, dikumpulkan anak-anak dan istrinya, dia makan, diangkat kaki. Duduk itiras namanya, menunggu makanan. Duduk sunnahnya baginda Nabi Muhammad, sunnahnya duduk itiras cara makan itu begini. Angkat kaki sebelah kanan, kaki kirinya numpang. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat diri orang yang makan, amalkan agama dengan ada tata cara yang dicontohkan Nabi. Cuman itulah pengetahuan. Jadi orang-orang yang tidak mengerti dengan tata cara yang dicontohkan Nabi ini, adab-adab cara minum, cara makan ini, maka dia belum mengetahui ini. Jadi banyak komentar. Padahal ini keuntungannya sangat besar. Semuanya juga cucu-cucu jari tangan.
Ini banyak enzim-enzim yang sangat bermanfaat untuk penguraian daripada perut habis yang dimasukkan ke dalam perut tersebut si habis makan. Lebih konkretnya lagi, ada lebih tinggi daripada ulama kita di sini, guru-guru pondok pesantren, nanti akan memahami ini semua, dapat jawaban yang lebih konkretnya lagi, yang betulnya di dalam hadis itu ada. Dan ini diamalkan di setiap jemaah dakwah tabligh, diajarin kepada anak-anaknya, anak-anak cucunya, maka mereka selamat, sehat-sehat semua, jauh daripada penyakit, insya Allah. Karena kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan seseorang yang namanya manusia ini hanya Allah letakkan dalam amalkan agama. Cara yang dicontohkan Nabi. Betulkah kita Islam? Kalau orang Islam pasti dia punya Allah, dan dia pasti mau tidak mau, suka tidak suka ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana manusia taat pada perintah Allah, amal cara yang dicontohkan Nabi, maka itulah dia pasti dia akan bahagia baik di dunia yang sementara dan berjaya nanti di akhirat yang selama-lamanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan semua apa yang dikerjakan itu anak itu semuanya bagus. Cuman itu komentar yang saya dapat beri keterangan. Alhamdulillah, ini kembali kita bersyukur kepada Mayang Sari Putri binti Asril, dan ini ia telah amalkan sunnah Nabi, maka bukan main. Ini amalnya tidak akan bisa menyamai orang-orang yang biasa seperti yang ia miliki. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kakaknya yang telah almarhum, Nia Kurniasari. Alhamdulillah, sangat hebat sekali. Dan saya mendukung jemaah dakwah tabligh menghidupkan sunnah Nabi 1x24 jam setiap waktu sampai mati dan hidup kembali. Jadi alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Bagaimana tidak kita mesti harus cemburui ini dia, Mayang Sari Putri, karena orang tuanya Bapak Asril telah mendidik dari kecil hingga dewasa, bisa menghidupkan sunnah Nabi. Ini sangat luar biasa, perlu kita contoh dia dengan suri teladan yang baik. Mari kita semua hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Hanya dengan sunnahlah hidup ini kita bisa berjaya. Hanya dengan sunnahlah kita bisa terbentengi. Hanya dengan sunnahlah kita akan bahagia di dunia yang sementara dan nanti berjaya di akhirat yang selama-lamanya. Dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Bapak Asril yang sangat luar biasa sekali mendidik anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba lihat. Jadi kalau viral itu kan mengalir dana. Dunsana Unitis, demikianlah keterangan dari salah satu jamaah dari Masjid Madinatul Munawwarah Berok Padang, yang keterangannya itu sangat mendukung semua ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Bapak Asril untuk anaknya Mayang Sari Putri Permata Bunda, yang mana Mayang Sari Putri Permata Bunda bisa dijadikan ikon pembelajaran sunnah Nabi dari ayah Asril kepada anandanya Mayang Sari Putri Permata Bunda. Demikianlah liputan Nitis.